يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, biiznillah ta'ala, dengan amanat yang kita pikul bersama, ana dan juga antum, kita akan bersama-sama mempelajari ilmu yang sangat agung, ilmu dasar untuk para tulab al-ilm, yang bermanfaat untuk tulab al-ilm dan juga kaum muslimin, yaitu ilmu usul al-fiqh, dengan acuan kitab Al-Bidayah fi Usul Fiqh atau Al-Bidayah fil Usul, karya Fadilatul Syekh Wahid bin Abdissalam Al-Bali hafizahullah ta'ala, dan juga ana akan mengacu pada syarah Ghayat Al-Ma'mul fi Syarh Al-Bidayati fil Usul. Barakallahu fikum jami'an ikhwas sekalian, para santri yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilham dan taufik pada ilmu dan amalnya, dan Allah taala berikan kemudahan untuk berdakwah di waktunya nanti untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagai muqaddimah dan permulaan, wajib untuk kita dan bahkan untuk setiap amalan untuk mengingat bahwasanya niatan itu memiliki asar, efek terhadap kualitas ilmu dan amal. Sehingga wajib atas kita untuk memperhatikan kembali niat dalam menuntut ilmu syar'i, khususnya ilmu usul al-fiqh, yang mana merupakan salah satu cabang dari ilmu alat. Agar tidak tergelincir di masa hadapan nanti keinginan kita dalam menuntut ilmu, dikhawatirkan yang tadinya ikhlas kemudian terjerumus ke dalam riya, sum'ah atau kibr, takabbur dan ujub. Melainkan dari awal, pertengahan hingga akhir, maka tanamkanlah niat lillahi ta'ala, li raf'il jahl, li'i'la'i kalimatillah, wa li nasri dinillah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini. Baik, karena kita waktunya agak sempit, maka biiznillah taala ana akan memulai dari matan Al-Bidayah fil Usul. Ya, ada kalimat dari al-muallif hafizahullah, alhamdulillahil fattahil alim. Alhamdulillahil fattahil alim. Makna secara bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah yang maha membuka lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, al-huna lil istighraq. Atau bisa juga al-huna, al di sini untuk jins, yaitu segala macam pujian layak untuk Allah, disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat Allah taala yaitu sifat terpuji. Dan seluruh sifat Allah sifat terpuji karena kesempurnaannya. Sebagaimana
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ghaniyyul hamid." Dan Allah Subhanahu wa taala dia Maha kaya lagi Maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji sehingga hanya Allah lah yang layak untuk dipuji dengan segala macam pujian dengan setinggi-tingginya. Alhamdulillahi Al-Fattahil Alim. Al-Fattah. Al-Fattah dari fath, yang makna asalnya membuka. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka segala hal yang Dia inginkan untuk dibuka. Dan jika Allah Subhanahu wa taala membukakan sesuatu, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala hendak menutup sesuatu atau menghalang sesuatu, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Sebagaimana zikir yang seringkali kita ucapkan setelah salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan ikhwah sekalian rahimakumullah, sangat mungkin penulis hafizahullah menyebutkan dia khutbah hajah dengan Al-Fattah, kemudian dengan Al-Alim, untuk mengingatkan ana dan juga antum bahwasanya ilmu ini tidak akan sampai ke qalbu kita kalau tidak Allah bukakan fath, pintu hati kita untuk menerima ilmu. Jadi di sini ada isyarah atau ima dari penulis hafizullah agar kita bertawakal kepada Allah, agar kita melihat atau mengingat kembali hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang membukakan ilmu dan menutupnya. Maka Al-Fattah, Al-Alim ada kesan memberikan isyarat kepada kita bahwasanya wajib atas kita ketika belajar usul fikih ini atau ilmu lainnya untuk senantiasa mengingat bahwasanya yang membukakan pintu hati dan ilmu adalah Allah taala. Maka haram atas kita untuk bertawakal pada diri sendiri, ujub dengan kemampuan sendiri, merasa bisa sendirinya tanpa pertolongan Allah. Maka nggak boleh seperti itu. Ya. Dan ikhwah sekalian rahimakumullah, santri-santri yang semoga Allah berkahi hidupnya dan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala dikatakan yaftahu khazaina judihi wa karamihi li'ibadihi at-ta'i'in. Allah Subhanahu wa taala membuka khazanah kedermaannya dan kemuliaannya untuk hamba-hambanya yang taat. Jadi banyak sekali simpanan-simpanan Allah taala yang dirahasiakan, yang gaib, yang tidak Allah taala bukakan kecuali untuk hamba-hamba yang khusus. Dan di antara khizanah atau khazain yang Allah Ta'ala bukakan untuk orang-orang khusus adalah ilmu syar'i. Adalah ilmu syar'i. Maka antum lihat sendiri ikhwan. Di tengah masyarakat, tanya apakah mereka belajar ilmu usul fiqh? Tidak. Tetapi antum Allah Ta'ala takdirkan belajar ilmu usul fiqh. Fal'an antum tata'allamuna hadzal ilm bifadlillahi wa minnatih. Maka ini adalah pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ana dan juga antum untuk mempelajari ini. Ya. Maka mintalah kepada Allah taala pembukaan yang lebih besar lagi, yaitu pemahaman yang benar dalam memahami usul fiqh. Wafaqakumullah, wafaqani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah kita membahas tadi Al-Fattah, Al-Alim. Al-Alim ya fi lughatina makna ish, yaitu yang maha mengetahui. Ya. Dan Al-Alim ini merupakan salah satu sighat mubalaghah dari alim alim yang menunjukkan akan kemaha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi Allah Ta'ala alim, maha mengetahui segala ilmu, segala perkara. Ada isyarat di sini, ikhwan. Ya. Fi hadhil kalimah atau fi wad'i hadhil kalimah isyaratun min al-muallif, yaitu isyarat dari penulis bahwasanya ilmu itu dari Allah Ta'ala. Ya, ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang membukanya dan Allah yang memiliki ilmunya. Maka kepada siapa kita meminta sekarang? Kepada Allah Ta'ala Al-Fattah Al-Alim. Ya. Kemudian ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Qala al-muallif hafizahullah wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Ya. Salawat dan salam atas imamnya para rasul. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Dan ini di antara rangkaian salawat ya, dengan singkat wassalatu wassalamu ala imamil mursalin, boleh juga dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad dan seterusnya. Ditambahkan oleh beliau wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan juga salawat atas alihi. Ikhwas sekalian, al di sini bisa dua makna. Ya. Al bisa dua makna. Imma al bermakna ahl, imma al bermakna atba'. Ya. Al bermakna ahl, yaitu keluarga, ahlul bait. Atau al bisa dimaknai sebagai atba', para pengikut. Baik. Wa ala alihi. Al pada asalnya al bisa dimaknai apa? Ahl. Keluarga, ahlul bait, ahlun nabi SAW. Al bisa juga dimaknai sebagai atba', para pengikut Nabi SAW. Hanya saja karena setelah wa ala alihi, setelah itu ada wa ashabihi ajma'in, maka ashabihi di sini menunjukkan bahwasanya al tadi bermakna apa? Yaitu ahl, keluarganya Nabi, ahlul bait. Bukan pengikut Nabi ya. Jadi wa ala alihi di sini maksudnya siapa? Yaitu ali baitihi. Al-maqsud min wa ala alihi aish? Ali baiti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi ajma'in. Yani wa ala ashabihi alladhina istafahumullah wa hasuna ulaika rafiqa. Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wa ba'd. Wa ba'd ini adalah ya suatu uslub yang berupa uslubul intiqal. Antara uslub ke uslub berikutnya yang mungkin berbeda maksud dan tema, maka dengan wa ba'd. Nah, kita insyaallah biiznillah ya ikhwas sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita akan membahas muqaddimah saja pada pertemuan kali ini ya. Kita enggak bahas al-ahkam at-taklifiyah insyaallah pada pekan mendatang biiznillah. Kita bahas muqaddimah dengan segala madmun ma yatadamman min hadhihi al-muqaddimah. Wa hadhihi al-muqaddimatu tatadamman ba'd al-masail. ممكن أن تكتب هذه المسائل في كتابكم أو في كتبكم. المسألة الأولى يعني تعريف أصول الفقه. المسألة الأولى تعريف أصول الفقه. definisi usul fiqh. Itu masalah pertama yang akan kita bahas. ثم سننتقل إن شاء الله بعدها إلى المسألة الثانية. فالمسألة الثانية الفرق بين أصول الفقه والفقه. الفرق بين أصول الفقه والفقه. Ya, afwan di sini ada suara, kalau antum dengar suara gonggongan anjing, yaitu anjing tetangga ya, bukan anjing kami ya. Al-farq baina usul al-fiqh wal fiqh. Ya, al-mas'alah ats-tsaniyah. Thumma
سننتقل إن شاء الله بعدها إلى المسألة الثالثة، يعني الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية, yaitu pembedaan antara qawaid usuliyah dengan qawaid fiqhiyah. Ya. Kemudian ba'da tilka al-mas'alah sanabhath an al-mas'alati ar-rabi'ah, yani mawdu'u usul al-fiqh. Temanya usul fiqh. Usul fiqh itu berkisaran tentang apa sih pembahasannya, mabahithnya. Thumma ba'da dhalik sanantaqil ila المسألة الخامسة تعني حكم تعلم أصول الفقه. حكم تعلم أصول الفقه. لكن أيها الإخوة أنا لا أدري هل الوقت سيكون لائقا أم لا, لأن الوقت الباقي لنا 20 دقائق تقريبا. على كل حال, قال حفظه الله تعالى في مقدمته: فهذا مختصر في أصول الفقه كتبته تأصيلا للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أيها الطلاب, هل عندكم الكتاب, كتاب البداية في الأصول معكم؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب, قال حفظه الله: فهذا مختصر في أصول الفقه. قال: فهذا مختصر. ما المراد من هذه اللفظة المختصر؟ المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. تعريف المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. لفظه قليل ومع ذلك معناه كثير, وهذا ما يقال به المختصر. أحيانا يترجم بلغتنا إلى ringkasan. مختصر ringkasan. الشيء المختصر الكتاب المختصر, الكتابة المختصرة, tulisan ringkas. Tulisan ringkas berarti ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Lafalnya itu diringkas, qalil, tetapi maknanya itu banyak dan bercabang. Ya. Ba'dul kutub yuqalu biha al-mukhtasar. مثلا الكتاب في هذا العصر للتفسير يقال المختصر في التفسير. المختصر في التفسير. هذا الكتاب يماثل اختصارا لجمع شتى من الكتب, الكتب التفسيرية, ولكن يختصر ويعتصر حتى يكون لفظه قليل, ولكن المعنى كبير وكثير. هذا ما يقال به المختصر. طيب, فهذا مختصر في علم أصول الفقه. هذا العلم الكبير فيه مؤلفات في هذا العلم, في هذا الشأن, مؤلفات كثيرة من المطولات أو الكتب المطولات, وأيضا هناك من الكتب المتوسطات التي تتكلم في هذا العلم, أصول الفقه. وأيضا في هذا العلم تؤلف فيه بعض الكتب المختصرة. مثلا البداية في الأصول, هذا الكتاب مختصر جدا. وأيضا كتاب الورقات, متن الورقات مختصر جدا. وهذا ما يقال به مختصر في أصول الفقه. والآن
سنبدأ إلى كلمة أخرى يعني كتبته تأصيلا للمبتدئ ولكن يا إخوان طيب نتكلم عن هذه الكلمة هذه العبارة كتبته تأصيلا للمبتدئ. أنا كتبته لغاية محدودة يعني لأي شيء كتبت هذا المختصر وغايته تأصيلا للمبتدئ. تأصيل ما المراد بالتأصيل؟ Taq'id yaitu mentasilkan, mempondasikan, mengokohkan pondasi lil mubtadi, yakni litulab al mubtadiin. Karena kenapa ta'sil lil mubtadi? Karena para pelajar pemula itu belum memerlukan yang namanya pencabangan yang begitu rumit, melainkan butuh ta'sil, pengakaran. Akar dulu sebelum cabang, ya. Pengokohan akar dulu sebelum cabang, ya. Maka ta'silan lil mubtadi, pengokohan untuk para pelajar pemula seperti kita. Wa tadhkiratan lil muntahi. Apakah kitab Al-Bidayah fil Usul, hal hadzal kitab yanfa' lil muntahi? Naqul yanfa'. ما المراد بالمنتهي؟ يعني الشخص الذي قد تجرب يعني قد تعلم هذا العلم تعلما بوقت طويل جدا حتى يتشبع أو يشبع بهذا العلم وينتهي به. يعني expert, bahasa Englishnya expert, bukan export, ya. Antum juga kalau bisa di pesantren belajar bahasa Inggris, ikhwan. Bayangkan antum bisa belajar bahasa Arab, Arabic, alhamdulillah. Usul fiqh, masya Allah. English, it's okay. Kalau antum bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa usul fiqh, bisa ulumul Quran, bisa hafal Quran, antum mau dibuang ke negara manapun, antum hidup. Tapi kalau antum cuma bisa bahasa Riau, antum dibuang Kalimantan, dimakan sama orang. Nggak bisa. Jadi antum punya ilmu bahasa. Ya. Tapi ana ashrah hadhil ibrah atau ashrah hadzal kitab bil Arabiyyah la bil Injiliziyah, ya. Bil Arabiyyah. Bil Arabiyyah atau Injiliziyah, ikhwan? Turid Injiliziyah? Oke. Al-asl yani lita'sil wa litadhkirah lil muntahi untuk expert. Kitab ini yanfa'. Liyesh? Kaifa yanfa'ul muntahi bihadzal kitab? Bagaimana orang expert bisa memanfaatkan kitab ini? Memanfaatkannya dengan segi apa? Dari segi apa? Tadhkirah, pengingat saja. Karena tentu expert, ahli, ya. Itu ya kitab seperti ini, ini mah udah bukan levelnya lagi, ya. Gitu. Kalau misalnya di game seseorang sudah expert, sudah advance, tingkatannya udah pro, ya. Udah level 500, disuruh main level 1. Itu udah ya mungkin nggak pakai tangan mainnya, ya. Jadi tazkirah saja. Pengingat saja. Karena bagaimanapun seorang muntahi, seorang alim, seorang hadhiq, seorang expert hendaknya tawadhu', ya, rendah hati. Tidak meremehkan ilmu dengan segala cabangnya dan dengan segala besar atau kecilnya tulisan. Qal wa as'alullaha an yu'allimana ma yanfa'una. Itu saya memohon kepada Allah Ta'ala agar mengajarkan kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Ya. Jadi memberikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ini sama seperti Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a.
wa an yanfa'na bima 'allamtana. Afwan. Wa an yanfa'na bima 'allamana. Dan saya memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan kepada kami manfaat dengan apa yang telah Dia ajarkan kepada kami, Dia ilmukan kepada kami. Jadi kadang-kadang ahyanan ya, nahnu nata'allam ilman nafi'an, lakin hadha al-ilm nahnu la nantafi' bih. Ya. Ahyanan ya. Wa an yanfa'na bima 'allamtana. Wa an yanfa'na bima 'allamana. Wa an yazidana 'ilma. Wa an yazidallahu lana, yaitu yazidallahu 'ilma. Jadi minta 3 hal. Minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian minta agar kita memanfaatkan ilmu tersebut. Kemudian menambahkan ilmu. Baik. Baik, kita menuju ke masail ikhwan karena waktunya semakin mepet ini. Kita menuju ke masail. Ana khawatir tidak sampai selesai masail ini. Ini tolong nggak suaranya seperti ada. Baik, al-masail. Al-mas'alatul ula ta'rifu usul al-fiqh. Definisi usul al-fiqh. طيب إلى هنا هل فهمتم جميعا ما شرحت؟ إلى هنا إلى هذه الدقيقة فهمتم؟ شرحي واضح إن شاء الله، ليس بصوت لكن لغتي يعني تعبيري واضح؟ الحمد لله. أنتم في أين؟ أنتم أين مكانكم؟ في رياض أو أين؟ ما شاء الله. هذا ما يسمى بمركز lipat kain لا؟ ما أي مركز lipat kain؟ أنا عندي كاين هذا، أنا عندي كاين هذا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب المسألة الأولى تعريف أصول الفقه. definisi usul fiqh. الأصول والفقه. نحن عندنا الآن كلمتان الأصول والفقه. الكلمة الأولى الأصول والكلمة الثانية الفقه. يا نعم. ما معنى الأصول الآن؟ الأصول في اللغة يعني الأصول من أصل، جمع أصل. Usul adalah pluralnya asal. Asal ini singularnya, mufradnya adalah asal, jamaknya adalah usul. Wal asl fil lughah. Asal atau usul fil lughah ma yubna alaihi ghairuh. Ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Itu makna dari asal. Paham enggak? Sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang selain sesuatu itu dibangun di atasnya. Antum pahami baik-baik itu kalimat. Ya, mungkin sampai tidur siang, tidur malam antum pikirin tuh. Sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Ya. Karena asal itu adalah asfalus syai' wa asasuh. Asasnya sesuatu itu namanya asal. Sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Contoh, pondasi rumah. Pondasi rumah itu asal. Pondasi rumah itu asal. Maka karena pondasi rumah adalah asal, maka pondasi adalah sesuatu yang selain pondasi dibangun di atas pondasi itu. Ya. Begitu, itu asal ya. Akar pohon misalnya. Akar itu asal. Sementara pohonnya itu nanti ada fara'nya, cabang. Maka asal ini pohon, asal ini akar ini asal. Maka akar adalah sesuatu yang pohon terbangun di atasnya, tercabang di atasnya. Begitu kan? Karena rata-rata kan akar di bawah. Ya, Anda nggak tahu kalau misalnya ada pohon akar di atas, pohonnya nyungsep ke dalam tanah, Anda nggak tahu itu. Tapi rata-rata kan kayak gitu. Ya. Paham di sini, ikhwan? Al-asl ma yubna alaihi ghairuh.
pahami, hafalkan. Pahami, hafalkan, ya. Siap nggak dihafalin tuh? Ma yubna alaihi ghairu. Coba, karir. Karir ma'i ma yubna. Ahsantum. Ya, kadang-kadang ana akan memerintahkan antum insyaallah untuk menghafal beberapa mufradat atau beberapa istilahat dan makna-maknanya ya. Ya, antum jangan kemudian, Ustaz, untuk apa kita ngafalin ini, kan nggak ditanya, dia dikubur. Bukan masalah itu ya. Kita masalah di sini kan nuntut ilmu, antum mau jadi thalibul ilmu apa enggak ya? Ini kita nggak lagi ngomongin adab kubur atau naimnya, kita sedang pengen jadi thalibul ilm ya. Begitu ya. Nanti akan juga ana suruh dari ikhwan ada satu orang yang jadi qari. Bisa nggak ikhwan? Mungkin? Mungkin amla? Mungkin? Satu orang ahad yaqra. Misal qala rahimahullah, berkata terus baca apa yang ada di kitab. Mungkin ya? Next week ya, insyaallah pada pekan berikutnya akan ada satu orang qari. Harus disediakan satu orang qari. Ya, ana suruh tolong bacakan. Ntar dia baca, kemudian anda syarah. Siap insyaallah ikhwan? Nanti pas antum ana suruh baca, iqra, siapa ini namanya? Siapa ikhwan yang pakai baju, ya pakai baju semua memang, tapi pakai baju biru siapa namanya? Mas Muk? Fauzan, Masya Allah. Ketika ana suruh antum iqra, antum jangan jawab ma ana biqari, ya, jangan. Iqra aja. Iqra ya. Baca ya. Siap nanti pekan depan insyaallah. Taib, al-asl tadi secara bahasa. Sekarang al-asl secara istilah. Al-asl secara istilah singkatnya kita ambil satu makna saja karena ada beberapa makna. Al-asl secara istilah adalah ad-dalil. Al-asl secara istilah dalil. Ya. Jadi dalil. Kenapa dalil itu asal? Karena dalil itu dasar. Dalil itu adalah dasar hukum. Ya, aslul hukum ad-dalil. Bagaimana antum bisa menghukumi sesuatu tanpa bukti, tanpa dalil? Maka berarti dalil ini adalah asas dari hukum. Tanpa dalil, hukum tidak ada. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai istilah ini, berarti kita gabungkan. Kalau asal maknanya dalil, maka usul berarti adillah. Nah, kalau usul maknanya adillah, berarti usul fiqih namanya berarti apa? Artinya apa? Adillatul fiqih. Adillatul fiqih. Berarti maknanya bisa berarti apa? Dalil-dalil fiqih. Ya, cuma usul fiqih ini dalil fiqih yang sifatnya apa? Ijmali, global. Ya, suatu saat nih perlahan antum akan paham kok. Jadi nggak harus sekarang langsung semuanya paham 100%. Nanti perlahan-lahan insyaallah. Jadi usul fiqh bisa aja dimaknai sebagai adillatul fiqh. Sekarang kita pahami kemudian fikih. Apa itu fikih? Ma huwa al-fiqh? Mal murad bil fiqh? Al-fiqhu lughatan al-fahm. Al-fiqhu lughatan al-fahm. Fikih secara bahasa dipaham. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwasanya mendefinisikan atau mengartikan fikih dengan faham saja itu kurang tidak cukup. Melainkan perlu ada tambahan spek. Sebagian mengatakan al-fiqh al-fahmu ad-daqiq. Paham dengan detail. Paham secara detail. Fikih adalah paham secara detail. Jadi ada tingkatan faham. Tapi ketika sudah sampai tingkatan fiqih, berarti dia memahami lebih detail, lebih ketat lagi pemahamannya. Nah, taib. Kemudian secara istilah. Fiqih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ya, mengetahui hukum syar'i yang jalurnya, metodenya adalah ijtihad. Ya. Anda ulangi dari bahasa Arabnya, antum mungkin bisa tulis bahasa Arabnya tulis, bahasa Indonesia tulis. Yaitu istilah fikih secara istilah. Ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Anda ulang. Ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati
tariquha al-ijtihad. Maknanya apa? Ma'rifah, mengenal, mengetahui al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Baik itu hukum syar'i di sini, hukum taklifi atau wad'i seperti wajib, sunnah, mustahab, mubah, makruh, haram. Perbuatan ini haram. Loh, mengetahuinya bagaimana? Mengetahuinya dengan jalur fikih. Dengan yang mana metodologinya allati tariquha, metodologinya dengan ijtihad. Ijtihad suatu saat akan kita bahas, enggak sekarang ya. Nah, itu fikih, ikhwan. Fikih secara istilah. Lah, sekarang kita gabungkan. Usul kita sudah paham maknanya. Dalil. Fikih maknanya ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Maka bagaimana kita mendefinisikan dua gabungan usul fikih? Maka makna usulul fiqh adalah ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan. Ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ana ulang. Usul fiqih maknanya adalah ilmu usul fiqih adalah apa? Ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Usul fiqih adalah apa? Ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Jadi ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan, mengetahui dalil-dalil ijmalinya fiqih. Apa itu? Dalil-dalil globalnya fiqih. Mengenal dalil-dalil globalnya fiqih. Ya. Contoh dalil global seperti apa? Misalnya kaidah al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Perintah secara mutlak itu berkonsekuensi pengwajiban. Itu dalil. Dalil fiqih ijmali, dalil ijmali. Mengetahui perintah yang mutlak itu dimaksudkan dengannya melazimkan apa? Pengwajiban. Kemudian wa kaifiyatil istifadati minha, mengetahui tata cara mengambil faedah dari dalil ijmali itu. Tata cara mengambil faedah dari dalil ijmali itu. Wa halil mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faedah. Nah, ini sebetulnya penjabarnya panjang sekali nih. Masya Allah, sudah jam 8.50 ya. Ana merasa baru detik-detik berlalu ini ya, Ana bertemu dengan antum. Tapi kok tiba-tiba sudah 8.50 ya. Jadwal kita sampai 8.50 ya. Iya, Ana tidak mau memberatkan antum juga, tapi kita mau murojaah sedikit ya, ikhwan. Usul fiqh adalah apa coba? Tolong dibaca 1 2 3, tafadhal iqra'u jami'an. Ma'rifatu la. Usul fiqh, bukan fiqh. Ma'rifatu ya. Jadi ilmu usul fiqh adalah ma'rifah, mengetahui 3 hal. Antum gariskan 3 hal. Yang pertama, mengetahui adillatil fiqh ijmalan, itu pertama. Yang kedua, mengetahui apa? Kaifiyatul istifadati minha, tata cara mengambil faedah dari dalil. Kemudian yang ketiga, mengetahui halil mustafid, kondisi orang yang mengambil faedah. Apakah dia mujtahid? Apakah dia muqallid? Begitu ya. Seperti itu. Jadi mengetahui kaidah-kaidah dalil secara global, itu satu. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana cara menerapkan kaidah-kaidah tersebut terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui keadaan orang yang mengambil faedah dari kaidah-kaidah atau dalil tersebut. Apakah dia seorang mujtahid? Apakah dia seorang muqallid? Dan apakah dia mufti? Dan seterusnya.
ya, dan seterusnya. Ana pikir insyaallah kita cukup dulu sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan berikut. Masalah kedua yaitu perbedaan antara usul fikih dan fikih. Ya, kita perlu sekali ilmu-ilmu seperti ini, ikhwan. Walaupun mungkin bagi sebagian ba'dukum ya nih, sebagian antum merasa kok ini agak thaqil ya, agak berat mungkin, tapi insyaallah akan Allah taala ringankan ya. Ana mungkin pamit sampai sini, ikhwan, karena waktunya sudah berlalu insyaallah. Bagaimana, ikhwan? Tulab? Khalas? Indakum soal? Khalas? Indakum soal bil hamzah, laisa soal bil ain. Indakum soal? Ma indakum soal? Khalas? Nantahi darsana al-an ya. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fi ulumikum jami'an ayyuhat tullab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.